Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Septiani dengan NPM 10030123118. Saya dari kelompok 1 kelas PAID. Di sini saya akan membahas tentang topik kedua, yaitu topik rakyat-kerakyatan. Rakyat adalah bagian integral dari suatu negara atau pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang terdiri dari beberapa daerah yang menganut ideologi yang sama, yang bermukim atau tinggal di wilayah di pemerintahan yang sama, dan memiliki hak yang sama. Islam bertujuan bentuk tatanan yang solid kepada masyarakat. Tatanan yang solid tersebut, setiap individu terikat oleh persaudaraan yang sama. Tatanan yang solid akan tercapai bila keadilan sosial masyarakat memiliki keadilan yang sama. Dalam rakyat-kerakyatan ada juga yang dinamakan dengan prinsip rakyat. Prinsip rakyat keadilan menjadi prinsip pertama dalam bentuk tatanan masyarakat yang baik. Islam mengajarkan bahwa kita mesti berlaku adil terhadap siapa saja dan kapan saja tanpa membeda-bedakan seseorang berdasarkan agama, status sosial, suku, dan lain sebagainya. Prinsip rakyat yang mendorong rakyat lebih maju, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menenteramkan diri ketika sukses atau gagal. Dengan memegang prinsip rakyat itu, kita tak sekedar hidup, justru insya Allah berada di jalan lurus orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dalam hal ini, kami juga membahas atau mendiskusikan tentang ekonomi kerakyatan. Asas ekonomi mengacu pada beberapa hal, yaitu pertama-tama, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berusaha untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. Dan kedua, untuk mencapai hasil semaksimal mungkin, manusia dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar mereka untuk memuaskan kebutuhan mereka. Ada banyak jenis sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara. Berbagai perdebatan mengenai sistem perekonomian ideal telah lama terjadi di sejumlah negara. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terletak pada prinsip-prinsipnya. Di sini juga kami membahas tentang demokrasi kerakyatan, yaitu demokrasi yang berdiri tegak di atas orientasi etis, daya rasa, rasionalitas, dan kearifan untuk mencapai konsensus. Oleh karenanya, soalan ini adalah pada keputusan-keputusan menyangkut hidup bernegara haruslah merakyat, dalam arti harus merupakan hasil persetujuan dan berisi kehendak atau kepentingan rakyat seluruhnya. Sebuah keputusan tidak boleh hanya representasi kepentingan golongan tertentu atau kelompok tertentu. Kerakyatan merupakan salah satu sila dari Pancasila. Ia telah menjadi bagian dari falsafah Republik Indonesia. Ciri Pancasila adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh serta ciri hierarkis piramidal. Kedudukan sila 4 di antara sila-sila lain dicirikan oleh sifat hierarkis piramidal. Tapi kerakyatan yang sama menjiwai sila keadilan sosial. Dalam kerakyatan yang pertama-tama diperhatikan adalah dasar ketuhanannya, kemudian kemanusiaannya, lalu dasar persatuan Indonesia. Kerakyatan itu pula menjiwai keadilan sosial. Artinya kerakyatan itu adalah kerakyatan yang berkeadilan sosial. Demikian penjelasan dan pemaparan topik 2 dari saya. Mohon maaf bila sebelumnya terdapat kata-kata yang kurang jelas dan kurang berkenan di hati kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.